Shalom wanita dikasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman, berkatilah hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Wanita dikasih Tuhan, hari ini saya akan berikan satu judul, mengetuk pintu hati Tuhan. Ya, mengetuk pintu hati Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudaranya.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Amin. Wanita yang kasih Tuhan, berdoa adalah mungkin hal yang tidak asing lagi bagi kita, bagi para muridnya pada waktu itu. Tetapi berdoa ini adalah salah satu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu muridnya merasa perlu sekali akan doa. Yang karena itu sangat penting bagi nafas kehidupan orang Kristen. Tanpa doa kita tidak mampu, kita tidak kuat seperti orang mati, ya. Doa dan nafas kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya supaya diajari berdoa, maka apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini? Yang pertama kita melihat dalam ayat yang kedua yang dikatakan, apabila kamu berdoa katakanlah. Jadi ada satu perintah, katakanlah. Kita harus mengatakan bahwa Bapa, kuduskanlah namamu. Jadi pertama kali yang kita lakukan dalam doa kita mengucapkan, Bapa, dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Artinya adalah suatu pengakuan dari hati kita dan mulut kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang agung, besar, mulia, penuh dengan kemuliaan. Dan kita, ketika kita sadar bahwa Allah adalah Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Suci, maka kita, dan Dia layak, ya, karena kita Maha Suci, mulia, maka Tuhan layak kita sembah, layak kita beri hormat dan segala pujian. Sehingga dikatakan segala kemuliaan dan hormat itu hanya bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus. Dan kita sebagai umatnya, kita juga harus berusaha hidup kudus, sama seperti Tuhan yang kudus. Itu dalam doa. Jadi ada kekudusan. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16. 1 Petrus pasal 1 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita sadar, kita mengakui Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, maka kita sebagai umatnya ketika datang berdoa pada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dan kita berusaha hidup dalam kekudusan. Ya, penting kasih Tuhan. Yang kedua adalah, yang pertama adalah itu, dia dikatakan bahwa kuduslah namamu, dikuduskanlah namamu. Jadi Tuhan itu Maha Kudus. Kita harus berdoa juga dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih, kudus untuk datang pada Tuhan. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Setelah kita mengatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apakah artinya? Katakanlah bahwa datanglah kerajaanmu adalah satu bahasa iman dari perkataan kita, keyakinan kita bahwa kerajaan Allah itu akan memenuhi kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan yang diawali dengan kekudusan hati kita dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi kita, maka damai sejahtera Allah itu akan kita nikmati. Karena kerajaan Allah berisi tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Itu adalah kerajaan Allah, bukan masalah-masalah yang lain. Ya, jadi kalau ada orang setelah berdoa dia marah, setelah berdoa dia tidak curiga, dia curiga kepada orang lain, itu bukan seorang pendoa. Dia sedang tidak berdoa pada Tuhan, ya, tapi dia hanya datang untuk duduk berdoa yang bukan yang sesungguhnya. Karena ketika kita datang berdoa pada Tuhan, maka yang kita dapatkan damai sejahtera, bukan kemarahan, bukan tidak ada damai sejahtera, tapi mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita selesai tidak ada damai sejahtera, marah, maka ada yang tidak beres dalam hati kita. Tidak diawali dengan hati yang kudus, hati yang suci pada Tuhan, karena Tuhan kudus. Yang ketiga, di sana berikanlah makanan yang secukupnya. Yang ketiga, kita meminta pemeliharaan jasmani yang secukupnya. Pemeliharaan jasmani yang secukupnya. Jasmani itu penting, makan, minum penting, pakaian, karena kita juga masih di dunia, kita perlu. Tetapi perhatikan, memintanya bukan lebih secukupnya, artinya sebanyak yang diperlukan, bukan sebanyak yang kita inginkan. Seringkali kita inginkan serakah, tidak, secukupnya, sebanyak yang kita perlukan. Sehingga ada satu firman Tuhan dikatakan di sana dalam 2 Korintus berapa itu, ya, dikatakan yang sedikit tidak kekurangan, yang banyak tidak kelebihan, ya, tapi semua cukup sesuai dengan kebutuhan. Kita ingat bagaimana bangsa Israel di padang gurun. Di sana setiap orang 1 gomer. Kalau keluarganya ada 3, berarti 3 gomer. Kalau keluarganya 5 gomer. Yang sedikit tidak kekurangan, yang banyak tidak kelebihan, tapi cukup, kita secukupnya. Jadi yang kita minta secukupnya, tidak lebih dari yang kita perlukan. Itu namanya serakah. Ya. Jadi ini, ya. Jadi mari kita belajar untuk secukupnya, artinya sebanyak yang diperlukan. Yang kita perlu sudah cukup, ya sudah. Kita bersyukur pada Tuhan, tidak minta lebih, melihat orang lain tidak, tapi ini sudah cukup, puas, ya. Karena kemurahan Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita secara jasmani. Yang keempat, meminta pengampunan Tuhan. Karena kita pun telah mengampuni orang lain, ampunilah mereka. Ampunilah kami, sama seperti kami telah mengampuni, ya, orang lain. Wanita kasih Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, berani meminta pengampunan dari Tuhan, karena kita pun telah mengampuni orang lain. Jangan pernah meminta pengampunan dari Tuhan kalau kita sendiri tidak mau mengampuni sesama kita. Di dalam Matius 6, 14-15, Matius 6, 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita menabur pengampunan, Tuhan juga akan memberikan kita pengampunan, dan itu mendatangkan damai sejahtera. Diawali dari hati yang kudus di dalam berdoa, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, berdoa harus tekun, tidak pernah berhenti berdoa sebelum dijawab oleh Tuhan. Orang yang mencari mendapat, orang yang mengetuk itu dibukakan, ya. Itu janji Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan kepada seseorang
yang datang pada sahabatnya untuk minta tolong diberikan 3 roti, karena dia pun juga akan menjamu orang gitu ya. Di tengah malam itu dia tidak malu mengetuk pintu ya. Coba saudara bayangkan nanti kalau ada orang mengetuk pintu malam-malam, apakah kita biarkan? Apalagi itu sahabat kita? Tentu tidak. Kita pasti akan membukakan pintu dan memberikan apa yang diperlukan oleh orang itu. Dan firman Tuhan menyatakan di dalam Yohanes 15:13-15, dalam Injil Yohanes 15 ayat 13-15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu, kita, orang percaya sahabatnya Tuhan, sahabatku dikatakan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya Allah kalau saya dan saudara melakukan kehendak Allah. Dan sahabatnya Allah pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Pasti akan dijawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu pastikan bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita dan kita menempatkan sebagai sahabat Tuhan karena kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kuncinya lakukan kehendak Tuhan. Mari belajar bersama-sama melakukan kehendak Tuhan sehingga kepastian pemeliharaan jawaban doa itu menjadi milik kita. Dan yang terakhir, Tuhan menunjukkan perbedaan Bapa jasmani dan Bapa rohani. Ayat 11 ayat 13. Kalau Bapa yang jahat saja bisa memberi yang terbaik, saya dikatakan kalau anaknya minta roti dan mungkin kasih batu, minta ikan dan sebagainya. Kalau Bapa kita ini orang yang jahat saja, orang benar, bisa memberi yang baik pada anak-anak kita, apalagi Tuhan Bapa di surga sanggup memberikan yang terbaik bagi kita ya. Wanita yang kasih Tuhan, orang tua kita manusia hanya bisa memberikan pada sesama kita secara jasmani, terbatas hanya perkara-perkara jasmani yang berhenti sampai kepada kematian. Tetapi Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Ia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Dan itulah Roh Kudus yang diberikan bagi kita, tidak hanya terbatas di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Untuk itu berdoalah yang benar, mintalah yang benar, dan minta permintaan yang benar. Udah kita kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Kalau Roh Kudus saja yang terbaik saja diberikan, apalagi hanya perkara-perkara jasmani, pasti diberikan oleh Tuhan. Efesus 1:13-14. Efesus 1:13-14. Di mana Dia, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus itu memastikan kita menjadi miliknya Tuhan selama-lamanya. Kalau kita menjadi miliknya Tuhan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Seperti kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak kita, kita tidak pernah membiarkan anak-anak kita terlantar. Kita tidak pernah membiarkan anak-anak kita meskipun mereka sudah berkeluarga, tidak pernah membiarkan. Kalau ada kesusahan, pasti orang tua akan membantu. Ya, saya lihat di sini bapak ibu yang sudah punya cucu menantu ya, saya lihat tidak pernah membiarkan. Ketika anaknya sakit, ada masalah, orang tua ini pasti ikut si cawe-cawe gitu, si cawe ikut campur. Apalagi Bapa di surga, Dia pasti akan menolong kita. Bentang kasih Tuhan, biarlah kita hari ini sadar bahwa kita sahabatnya Allah. Ketika kita menjadi sahabatnya Allah, kita adalah orang-orang yang kuat, sama seperti Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham orang yang disebut sebagai sahabat Allah, dan dia menempatkan diri sebagai orang yang setia dan menurut perintah Allah, maka di sana Abraham sanggup taat pada perintah Tuhan, sanggup mampu melihat kemuliaan Allah dan pertolongan Allah meskipun satu belum terjadi, tetapi faktanya Tuhan berikan pertolongan pada Bapak Abraham. Ketuklah pintu hati Tuhan dengan dasar doa yang benar, diawali dengan hati yang kudus,
penuh damai sejahtera, minta yang benar, maka Tuhan memberi yang lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Wanda kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini semoga memberkati kita sekalian. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.